Ya, sahabat Indonesia, masih di Hot News Kanal TV Anak Bangsa. Keamanan, ketertiban masyarakat adalah satu kondisi yang harus dijaga oleh aparat. Kenapa? Karena itu adalah hak setiap warga satu negara untuk menikmati rasa aman dan suasana yang tertib. Nah, itu hak asasi juga seorang warga negara atau sekelompok semua warga negara dalam satu institusi kenegaraan. Dan ini harus dijaga, sahabat Indonesia. Menyikapi pasca pilkada yang hiruk pikuk, menyikapi situasi pasca kepulangan Muhammad Rizik Syihab yang juga sempat bikin hiruk pikuk, dan aftermath atau kejadian sesudahnya masih berkepanjangan sampai sekarang. Beliaunya masih belum memenuhi panggilan dari kepolisian. Di Tenggarai masih ada pembangkangan hukum dari Rizik Syihab terhadap pemanggilan kepolisian ini. Apakah itu akan menimbulkan implikasi Kamtibmas? Jadi pilkada usai, fenomena Rizik Syihab belum usai. Bersama saya sudah ada Marsikal Pertama TNI Purnawirawan Dwi Badarmanto, Direktur dari Kajian Militer dan Hankam Lembaga Kajian Anak Bangsa. Mas Dwi Badarmanto. Ya. Dua peristiwa besar nih, pilkada sudah usai, tapi ada satu peristiwa juga belum usai. Bagaimana implikasinya terhadap suasana Kamtibmas kita, yang merupakan hak asasi dari warga? Oke, Mas Andri, kita patut bersyukur ya bahwa pilkada serentak yang dilaksanakan kemarin, ya alhamdulillah berjalan lancar ya. Syukur ya. Walaupun implikasinya kita belum tahu, kan penghitungan suara juga belum selesai semuanya ya. Masih berjalan ya, masih ini ya. Berjalan. Ya. Mudah-mudahan kondisi ini akan terus sehingga apa yang kita harapkan, kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat sudah hilang satu, ya sudah terbukti potensi ancamannya sudah selesai. Ancaman. Tetapi masih ada satu lagi yang selalu kita waspadai, yaitu masalah si Rizik Syihab. Oke, ini belum selesai nih, Mas. Ini belum selesai. Mulai kedatangan sampai sekarang belum selesai. Tetapi saya berharap bahwa kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat ini masih tetap kondusif seperti yang sekarang ini. Tidak ada hal atau intrik-intrik tertentu yang terjadi. Namun saya tetap mengingatkan kepada semua kita yang menyaksikan kanal Anak Bangsa ini tetap waspada. Ya, kewaspadaan itu harus terus dijaga. Harus kita jaga waspada. Apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini, kita semuanya harus tetap waspada, tetap sehat, tetap aman, dan yakinlah bahwa aparat keamanan akan menjaga ketertiban itu semua. Itu Mas Andri. Iya, kan kalau soal pilkada ini kemarin yang dikhawatirkan adalah sebetulnya dua hal. Satu, para paslon ini mengangkat politik identitas dan politik uang. Ya. Yang kedua, masyarakat yang berkerumun ini kena COVID. Ini itu untuk pilkada tuh. Ya, ini dua hal yang berbeda. Karena begini, kalau pandemi mungkin tidak sesaat itu terjadi. Ya, menurut teori atau menurut dari sisi penanganan COVID, itu dampaknya kan 2 minggu setelah. Nah, itu dia ya. Nah, kita tunggulah 2 minggu setelah itu bagaimana kenaikan tentang COVID ini gitu loh, Mas Andri. Ya. Itu yang mesti juga disikapi dengan bijak oleh para aparat dan juga mereka yang berwajib untuk menangani kasus ini. Betul. Ya. Nah, kalau mengenai masalah sekarang ini fenomena kedua nih, fenomena Rizik Syihab yang sampai saat ini juga masih, katakanlah sekarang setelah panggilan kedua. Nah, yang ketiga ini kan mestinya polisi melakukan semacam jemput paksa ya kalau tidak memenuhi panggilan. Ya, begini Mas Andri. Menurut pendapat saya juga harus dipaksa. Ini harus masalah dipaksa, penegakan hukum. Ya, masalah penegakan hukum. Negara tidak boleh kalah. Seperti yang sering kita katakan, negara harus hadir dan tidak boleh kalah dengan siapapun itu. Nah, hukum harus ditegakkan. Masa hanya dipanggil untuk diminta keterangan tidak mau? Nah, itu dia. Nah, sekarang faktanya adalah setelah 2 kali panggilan tidak muncul nih, Mas Dwi. 2 kali panggilan tidak muncul ya. Apa pesan Mas Dwi Badarmanto kepada Rizik Syihab langsung? Begini, Pak Rizik Syihab, datanglah ke apa saya ditakutkan? Berilah keterangan yang sebenarnya.
ya, beri keterangan yang sebenarnya, secara jujur apa yang terjadi. Tidak ada yang perlu ditakutkan, ya. Karena yang memanggil ini negara ya. Iya dong, ya. Dan saya yakin bahwa aparat keamanan dalam hal ini polisi sudah bekerja dengan baik. Ya, ya. Apalagi aparat polisi dalam hal ini sudah dapat support full, ya, dari kekuatan TNI. Tidak ada lagi yang perlu ditakutkan. Bagaimana pesan Mas Dwi untuk para pendukungnya yang katanya mau ikut-ikutan mengawal Rizik Syihab? Begini ya, untuk para pendukung Rizik Syihab, mestinya negara kita itu negara hukum. Biarkan si Pak Rizik Syihab menerima panggilan polisi. Biar beliau memberikan keterangan apa yang diminta oleh Pak Polisi. Tidak ada masalah. Tidak perlu rame-rame ke sana ya? Tidak perlu lah. Tidak perlu. Buat apa gitu. Iya. Ya. Nah, isu yang juga santer ini Mas Dwi, baru-baru ini adalah soal FPI dan senjata-senjatanya. Nah, ada yang berbentuk katana, parang, pistol, senjata api dan sebagainya. Sementara diakui oleh atau diklaim oleh Pak Munarman ya bahwa mereka tidak pernah pakai senjata tapi tangan kosong. Itu bagaimana pandangan Mas Dwi ya? kalau tangan kosong di ring itu. Kebetulan ini ketua IBA yang memang juga ya. Tangan kosong di ring, nah itu baru tangan kosong. Iya. Orang jelas bawa kok dibilang tangan kosong. Iya. Ya, Pak Munarman, kami bukan orang bodoh. Ya boleh dengan dalih apapun, tapi apalagi polisi bukan orang tidak bodoh untuk menyikapi hal ini. Udah jelas bawa senjata. Iya. Senjata tajam, kenapa mesti berdalih tidak bawa tangan kosong? Iya, kalau di ring tinju, iya tangan kosong. Itu pun pakai sarung ya, Pak ya. Ya pelindung Gitu ya. Mas Andri. Iya. Jadi terhadap perang opini sekarang yang sedang terjadi nih Mas Dwi antara pihak FPI dengan masyarakat sipil ya. Nah. Dan juga mungkin pihak yang berwajib kepolisian berusaha memberikan keterangan konferensi pers, tetapi seringkali dibantah dengan opini-opini yang secara frontal berbeda nih. Nah, ini nih Mas Andi. Ini kan bagaimana kita bijak menggunakan sosial media. Nah, itu dia. Ya kan? Ya. Banyak justru kita terjebak di dalam apa yang disampaikan atau yang diberitakan di sosial media. Ya. Jadi semua pengguna, dan kita ini pengguna semua kan, sosial media, harus bijak. Kita harus yakinkan betul bahwa berita itu benar adanya. Kalau tidak benar, stop. Sudah, sampai di kita saja. Tidak perlu di-share kemana-mana. Kita tidak akan dikatakan orang lain, kita orang yang bodoh. Karena hanya terlambat menge-share berita yang tidak benar. Ya, betul. Itu sekarang penting ini ya. kan, mohon maaf, banyak di antara kita pengen cepat-cepat menge-share suatu berita. Balapan menge-share ya. Itu. Yang kebenarannya belum tentu gitu. Belum terverifikasi. Ini harus bijak menggunakan sosial media. Karena mohon maaf, banyak berita yang sekarang dibolak-balik. Jadi untuk menyikapi terhadap sosial media ini, kita harus percaya kepada aparat keamanan. Ya. Kita harus percaya kepada negara. Itu yang paling penting. Ya, itu saya kira pesan penting ya dalam perang opini ini, mana yang bisa dipegang ya, tentunya rilis resmi dari negara itu ya saat ini adalah aparat ya. Iya, pasti. Yang menyampaikan, karena mereka tidak akan sembarangan, ada pertanggungjawabannya. Ketimbang kelompok-kelompok ormas yang tidak perlu bertanggung jawab pada siapa-siapa, akhirnya mereka dengan bebas menyebarkan berita-berita bohong begitu ya. Iya. Demikian sahabat Indonesia, perbincangan soal dua fenomena. Pilkada sudah usai. Tidak perlu baperan buat yang kalah. Betul. Yang menang juga segera susun program yang baik untuk masyarakat, dan masyarakat tetap tenang, jauhi segala kemungkinan ketularan pandemi ini. 3M ya. 3M. Ya. Masker, mencuci tangan, jaga jarak. Gitu ya. Dan buat Pak Rizik Syihab, tadi himbauan dari Marsikal Pertama TNI Purnawiran Dwi Badarmanto, datanglah hadapi proses hukum dengan baik, karena negara yang memanggil, bukan siapa-siapa lagi. Begitu ya? Demikian sahabat Indonesia, Hot News pagi ini. Kita jumpa lagi di Hot News berikutnya. Indonesia maju.